Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Putrananda sebagai moderator dan first speaker bersama dua rekan saya, yaitu Nadia Makfira sebagai the second speaker dan Urbah Mulyana sebagai the third speaker. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan table of contents atau daftar isi dari materi kami. Materi pertama yaitu definition atau definisi perkembangan moral. Materi kedua, steps atau tahap-tahap perkembangan moral. Materi 3, factors atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Materi 4, attempts atau upaya meningkatkan perkembangan moral. Dan yang terakhir, materi kelima, conclusion atau kesimpulan. Baik, langsung saja materi pertama yaitu definisi atau definition. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Perkembangan moral pada anak dapat diketahui apabila penalaran, perasaan, dan perilaku pada anak mengenai konsep benar dan salah dalam mengalami perubahan. Oke, materi selanjutnya atau materi kedua yaitu steps atau langkah-langkah. Perkembangan moral dapat diterbagi menjadi berbagai bagian atau tahap yang tergantung pada manusia dan tingkat pemahaman anak. Berikut ini adalah beberapa tahap perkembangan moral yang umum diterangkan oleh Lawrence Kohlberg. Yang pertama yaitu perkembangan moral prakonvensional. Pada tahap ini, anak belum memiliki internalisasi nilai-nilai moral dan pertimbangan moralnya didasarkan pada akibat yang bersifat fisik. Kedua, perkembangan moral konvensional. Pada tahap ini, anak memiliki internalisasi nilai-nilai moral dan pertimbangan moralnya didasarkan pada standar figur otoritas yang sudah terinternalisasikan. Dan yang ketiga, perkembangan moral pasca konvensional. Pada tahap ini, anak sudah mengikuti prinsip moral internal dan dapat memutuskan di antara standar moral yang berlawanan. Selain itu, perkembangan moral juga dapat diterangkan melalui konsep teori Piaget, yang menganggap perkembangan moral sebagai proses pembentukan struktur kognitif, bukan melalui proses pencetakan aturan dan keutamaan dengan cara memberi teladan, nasihat, atau memberi hukum. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Nadia Makfira. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nadia Makfira dan di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan moral. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan moral diantaranya yang pertama yaitu individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti temperamen, kecerdasan emosional, dan pemahaman kognitif. Temperamen seseorang dapat memengaruhi bagaimana mereka merespons situasi moral. Sementara, kecerdasan emosional mereka memainkan peran dalam pengenalan dan penyelesaian terhadap nilai-nilai moral. Pemahaman kognitif seperti kemampuan untuk memproses informasi moral dan memahami konsekuensi tindakan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan moral seseorang. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan dan berinteraksi memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai moral. Keluarga berperan utama dalam membentuk nilai-nilai moral sejak usia dini. Teman juga memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi seseorang terhadap apa yang benar dan salah. Selain itu, masyarakat secara keseluruhan termasuk budaya dan norma-norma yang ada di dalamnya juga memengaruhi perkembangan moral individu. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran moral. Pengajaran tentang moralitas sangat penting dalam perkembangan moral seseorang, seperti pendidikan di sekolah, diskusi dan perilaku moral oleh orang dewasa, serta pengalaman belajar dari konsekuensi tindakan moral atau tidak moral. Pengajaran moral yang baik dapat membantu individu memahami nilai-nilai moral yang diinginkan. Itulah tadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan moral seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for opportunity. I am Urbah Mulyana as the third speaker. Nah, untuk mengembangkan pendidikan moral, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama,
pendidikan moral. Pendidikan moral adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan perkembangan moral. Dapat dilakukan melalui kurikulum formal di sekolah, program ekstrakurikuler, dan diskusi kelompok tentang nilai-nilai moral. Pendidikan moral juga membantu individu memahami konsep-konsep moral, mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu lingkungan yang bermoral. Anak-anak dan remaja seringkali meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, sehingga penting bagi orang dewasa untuk menjadi teladan yang baik dalam hal moralitas. Membangun budaya di mana perilaku moral dipromosikan dan dipraktikkan oleh orang dewasa, termasuk orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter merupakan proses yang berkelanjutan dalam membentuk kepribadian dan sikap moral individu, yang melibatkan pengembangan sifat-sifat seperti integritas, empati, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Program-program pembentukan karakter dapat dilakukan di sekolah, keluarga, maupun komunitas dengan memanfaatkan model peran, cerita moral, serta kegiatan-kegiatan yang memperkuat nilai positif. Nah, yang terakhir yaitu menerima konsekuensi. Menerima konsekuensi sama dengannya yaitu memberikan kesempatan bagi individu untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka, baik itu positif ataupun negatif, yang dapat membantu mereka memahami pentingnya bertindak secara moral. Pengalaman nyata tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dapat membantu mereka memperkuat nilai moral mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Perkembangan moral adalah proses yang berkaitan dengan aturan dan kebiasaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sosial. Perkembangan moral mencakup tahap tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Perkembangan moral dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti individu, lingkungan sosial, serta pendidikan moral. Perkembangan moral pada anak bisa tertanam dengan baik apabila terbiasa menerapkan upaya-upaya peningkatan perkembangan moral. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.